Fajar terang benderang menyambut hari baru. Universitas Nasional Basim, tempat impian bertemu. Keinginan untuk kerja di luar negeri itu masih agak kesusahan, kebingungan gimana caranya. Keinginan untuk kerja di luar negeri itu masih agak kesusahan, kebingungan. Motivasi ini banyak yang takut ya mencoba ke luar negeri ya. Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Haris. Morning, ma'am. Yeah, how are you today? Alhamdulillah, fine. How about you, man? I'm very well, thank you. Okay. Yeah, here we are in podcast Pasim National University. Yeah. Yeah, today we'd like to discuss something. Yeah, very important. Yeah, for English department. Yeah. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya mengenai program yang ada di Universitas Nasional Pasim ya. Pertama-tama mungkin saya akan perkenalkan diri dulu. Saya adalah Ibu Fristi dari program studi bahasa Inggris ya, Fakultas Sastra Universitas Nasional Pasim. Di sini saya bersama dengan Haris ya, Abdul Haris ya. Silakan Haris, mungkin mau perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Haris Azizi, and I'm the 6th semester student in English major, especially in National University of Pasim Bandung. And yeah, I am 21 years old, and now I am about to go to the Taiwan to clear untuk menyelesaikan internship saya. Oke, ya. Ya, Haris ini merupakan salah satu mahasiswa program studi bahasa Inggris yang mengikuti program internship ke luar negeri dari Universitas Nasional Pasim ya. Haris ini semester 5 ya, mau semester 6 ya. Oke, Haris, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya, di mana nanti mungkin informasi yang Haris berikan ini mungkin akan bermanfaat buat adik-adik kelas Haris nanti ya. Apa saja mungkin yang harus dipersiapkan ya, dan segala macamnya. Oke, siap ya Haris ya, berikan informasi untuk teman-teman atau adik kelas ya. Siap. Oh ya, Haris ini juga merupakan ketua ESA ya, ketua Hima dari program studi bahasa Inggris. Haris ya, yang jadi pertanyaan banyak orang nih ya. Apa sih tujuan Haris mengikuti program internship ke luar negeri dari Universitas Nasional Pasim ini? Tujuan saya, goal saya, my goal is to improve my life quality and my family life quality. And of course, I need to work. I need to, produce some money or gain some money untuk ya mungkin nabung ke depannya. Saya kan juga nggak bisa terus-terusan memberatkan keperluan saya ke orang tua saya, jadi ya saya juga ingin hidup mandiri. Oke, ya, hidup mandiri bagus sekali ya Haris ya. Tujuan internship ke luar negeri ya berbeda mungkin ya dengan internship di dalam negeri ya. Kalau di luar negeri kita nggak ada siapa-siapa ya. Kalau di dalam negeri masih ada orang tua ya, segala macamnya. Tapi kalau di luar negeri itu mandiri sekali. Apa-apa harus kita kerjakan sendiri. Dan mungkin ya ada beberapa teman saja mungkin ya gitu. Ya, jadi your goal ya untuk hidup mandiri di sana, bagaimana nanti untuk hidup di sana, bekerja di sana ya, yang tidak sama tentunya dengan hidup di Indonesia gitu ya. Nah, Haris ini merupakan salah satu program internship luar negeri ke Taiwan. Itu ya Haris ya, ke Taiwan gitu. Nah, Haris, motivasi apa yang mendasari Haris ingin ikut program Pasim National University ini? Saya termotivasi untuk
Kayak kan banyak nih orang-orang di Indonesia ataupun teman-teman kuliah saya gitu yang seumuran atau yang nggak beda jauh umurnya punya, ya udah nggak ada ruginya juga saya coba, saya ambil terus. Kalau untuk masalah kedepannya saya nggak mau pikirin dulu deh, soalnya ya ini kesempatan yang bagus, kenapa nggak diambil dulu aja gitu. Betul sekali Iya, ya. This is a chance ya. iya, Kesempatan emas ya, difasilitasi oleh kampus ya. Tentu saja kampus Universitas Nasional Pasin ini bekerja sama ya dengan Everbright ya. Di mana di sini memfasilitasi mahasiswa untuk internship ke luar luar negeri negeri. itu ya. Oke. Eh, ya, em, motivasi Haris ya untuk berangkat atau internship magang ke luar negeri ini eh, apa eh, tidak semua mahasiswa apa ya miliki ya Iya. motivasi ini. Banyak yang takut ya etika bekerjanya dengan di Indonesia ini ya Iya. Haris ya. Oke, mungkin selanjutnya Haris ya. Eh, bahasa ya. Iya, Haris itu merupakan salah satu mahasiswa program studi bahasa Inggris ya. Iya. Tentu saja Haris menggunakan bahasa Inggris ya. Iya. Dan juga bahasa Mandarin. Bisa ceritakan sedikit bagaimana waktu wawancara kerja Iya. ya dari Taiwan itu seperti apa? Nah, jadi kemarin-kemarin itu beberapa saat yang lalu kan saya juga ada pelatihan nih, pelatihan bahasa Mandarin yang di luar dari pelajaran ini, yang pelajaran yang selama ini saya udah pelajari gitu kan. Saya hampir 6 semester udah belajar bahasa Inggris terus. Nah, jadi sewaktu ada pelajaran Mandarin itu kita diajarkan untuk bisa berbahasa Mandarin setidaknya yang dasar gitu. Jadi mulai dari hari, mulai dari pelafalan mungkin alat kerja yang simpel-simpel kayak meja, kursi, buku, alat tulis yang seperti itu, Miss. Jadi sewaktu wawancara pun saya nggak terlalu kesusahan, soalnya waktu wawancara itu nggak apa, Tidak harus selalu iya pakai bahasa Mandarin iya ya, tidak selalu pakai bahasa Mandarin tapi gitu. bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris juga dipakai gitu. Oke. Jadi waktu wawancara menggunakan bahasa Inggris ya. Mhm. Dan tentunya di program studi bahasa Inggris juga ada mata kuliah Mandarin, bahasa Mandarin Iya, ya waktu betul. itu. Dan juga Haris sudah belajar bahasa Mandarin basicnya ya, sehingga tinggal mengembangkan sendiri. Jadi Haris ini memiliki skill bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin, dua bahasa ya. Oke, Iya. gitu. Oke, bagus sekali Haris. Jadi kemampuan bahasa itu sangat penting ya Haris Iya. ya. Kita bisa kerja di luar negeri ya, bisa menjadi modal kita Iya. untuk ke depannya gitu. Nah, ada satu lagi nih yang ingin saya tanyakan ya. Mungkin teman-teman juga ingin tahu nih cita-cita. Ya, dulu mungkin waktu masuk Universitas Nasional Pasim cita-citanya apa dan kemungkinan dalam proses perkuliahan ada perubahan nih. Saya cita-citanya apa? Dan sekarang ikut program ini saya cita-citanya apa ya? Iya. Kalau dulu saya kan waktu kecil saya cita-citanya misalkan kalau dulu anak-anak kan biasa ya cita-citanya jadi dokter gitu kan Iya. ya. Terus setelah sekolah apa mengalami apa berubah cita-citanya menjadi dosen misalkan seperti Iya. itu ya. Nah, kalau Haris bagaimana? Kalau saya sewaktu awal-awal saya masuk ke kampus ini, Universitas Nasional Pasim, saya itu memiliki cita-cita sebagai ingin menjadi penulis gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan akhirnya saya mendapatkan tawaran untuk magang di luar negeri, yang mana eh, itu kesempatan emas gitu ya, kesempatan bagus, nggak semua orang bisa mendapatkannya. Saya mencoba berpikir berkali-kali lagi, apakah menjadi penulis itu sebuah keputusan yang bagus atau ya ambil nikmati saja dulu prosesnya atau seperti apa. Jadi di saat saya memutuskan untuk mengikuti program magang ke luar negeri ini, saya berpikir gimana kalau saya juga bisa menjadi businessman, tapi
di sela-sela pekerjaan saya yang menjadi bisnismen itu saya juga mempunyai hobi menulis gitu. Jadi kenapa enggak gitu. Jadi ada dua pekerjaan yang nantinya saya bisa andalkan ke depannya. Iya, betul sekali. Karena di prodi bahasa Inggris juga diajarkan ya Iya. mata kuliah writing ya. Iya. Jadi Haris sudah bisa nanti mengembangkan sendiri menulis dalam bahasa Inggris ya. Tulisan nanti kita tunggu tulisan-tulisan Haris dalam bahasa Inggris ya. Ya, bisa. Gitu. Saya Dan usahakan. juga Haris bercita-cita untuk jadi entrepreneurship ya Iya. nantinya ya ke depannya. Oke. Ya. Nah, satu lagi Haris ya. Pengalaman ya Haris bisa awal menerima ikut join internship luar negeri ini dari Pasim National University, kemudian pengalamannya mungkin bisa diceritakan secara singkat sampai calling visa-nya keluar. Oke. Nah, Pengalamannya mungkin dari awal dulu ya, Miss ya. ya. Awal itu saya kan emang saya juga setidaknya ada keinginan kecil gitu dalam hati, pengen ke luar negeri, pengen entah apalah di luar negeri itu, entah kerja atau cuma berwisata. Dan ketika saya dengar ada program magang ke luar negeri yang ditawarkan oleh dosen-dosen dan kampus, saya otomatis tertarik gitu karena saya punya keinginan itu untuk pergi ke luar negeri. Jadi waktu saya tanya-tanya lebih lanjut, saya lebih tertarik lagi. Akhirnya saya daftar untuk pergi ke luar negeri dan prosesnya itu lumayan panjang ya dari pembuatan paspor, terus pelatihan bahasa, terus pembuatan visa juga. Dan akhirnya ini step akhirnya beberapa hari lagi saya akan pergi, yaitu mempersiapkan diri kayak perbekalan, terus keperluan pribadi yang lainnya. Iya. Ya, alhamdulillah ya, akhirnya berangkat tanggal 3. Tanggal 3, Tanggal 3 iya. berangkat. Semoga lancar, aman ya. Iya. Dan juga sukses ke depannya. Amin. Terima Ya. kasih banyak. Ya, mungkin ada sedikit pesan yang ingin Haris sampaikan untuk teman-teman mungkin. Mungkin untuk teman-teman saya yang lain gitu, kalau misalkan kedepannya mempunyai kesempatan sekecil apapun atau kesempatan emas, kalian jangan berpikir terlalu banyak, ambil aja dulu, jalani dulu. Yang penting kitanya konsisten, yang pertama, yang kedua itu sabar. Sabar dalam arti bukan sabar dalam menunggu saja, tapi sabar juga dalam berprosesnya gitu. Iya, betul. Iya. Karena butuh proses Iya. ya untuk ini tidak mudah ya. Iya, tidak mudah. Itu cukup Butuh panjang perjuangan. juga. Iya. Butuh perjuangan Perjuangan juga sekali. ya. Karena kita juga harus mempersiapkan diri, mental Iya. ya, dan juga skill, Iya, skill bahasa juga. gitu. Itu saja Haris, terima kasih banyak informasi dan pengalaman Haris ya Iya. selama mempersiapkan internship ke luar negeri dari Pasim National University ini. Mungkin dari saya semoga Haris sukses Amin. ya, dan tentu saja internship di luar negeri ini menghasilkan salary yang cukup tinggi ya, salary yang cukup tinggi juga ya, dan juga pengalaman yang bisa didapat nanti bermanfaat untuk Haris sukses ke depannya. Itu saja ya obrolan kita pagi ini dari program studi bahasa Inggris Pasim National University. Sekian saja. Salam. Salam, saya Prisia Fiawati dari program studi bahasa Inggris dan saya Abdul Haris Azizi dari mahasiswa semester 6 program studi bahasa Inggris. Kami mohon pamit. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.